Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang kelimpahan unsur karbon yang berada di alam. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Anissa Fatin, yang kedua Lia Ananda, yang ketiga Sandia Rahma, yang keempat Abdul Munir, yang kelima Ilham Amiruddin, dan yang terakhir ada Ahmad Lutfi Fahmi. Yang pertama akan kami bahas yaitu zona sebaran unsur karbon. Karbon merupakan salah satu unsur yang banyak ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karbon dapat ditemukan baik dalam bentuk unsur maupun senyawanya. Karbon berbentuk amorf dan banyak dijumpai dalam berbagai bahan utama, antara lain batu bara, tempurung kelapa, minyak industri, kayu, biji aprikot, kulit singkong, dan kulit kemiri. Selain itu, karbon juga dapat ditemukan pada plastik, serat kain, minyak, gula, protein, obat-obatan, arang, grafik pada pensil, dan intan. Bahkan, pada tubuh manusia terdapat kandungan karbon yang cukup besar. Selain yang telah disebutkan di slide sebelumnya, unsur karbon juga dapat ditemukan di tempat-tempat berikut. Yang pertama, tumbuhan. Tumbuhan yang ada di alam memiliki kandungan karbon. Kandungan karbon pada tumbuhan menunjukkan seberapa besar tanaman tersebut dapat mengikat CO2 dari udara. Sebagian dari karbon pada tanaman atau tumbuhan itu akan menjadi energi untuk proses fisiologis tanaman. Sedangkan sebagian lainnya akan masuk dalam struktur tumbuhan dan menjadi bagian dari tumbuhan tersebut seperti selulosa. Selulosa ini tersimpan pada batang, akar, ranting, dan daun. Selanjutnya, karbon juga dapat ditemukan di lautan atau pesisir pantai. Dalam air laut, total karbon dioksida atau CO2 yang tetap sebagai senyawa CO2 hanya sekitar 1%, sedangkan yang lainnya berada dalam bentuk ion bikarbonat sebanyak 91% dan ion karbonat sebanyak 8%. Ion-ion ini biasanya disebut sebagai karbon anorganik terlarut. Karbon anorganik ini erat hubungannya dengan proses pembentukan senyawa CaCO3 yang menjadi penyusun utama batu karang. Karbon anorganik juga dibutuhkan oleh organisme di laut, contohnya seperti foraminifera dan kokolithoporid. Unsur karbon ini juga merupakan salah satu sumber energi bagi organisme laut yaitu plankton. Plankton berperan sangat penting di siklus rantai makanan. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan unsur karbon di laut sangat berlimpah, karena unsur karbon ini akan ikut berperan penting dalam ekosistem laut. Selain itu, karbon organik dan karbon anorganik ini juga dimanfaatkan dalam metabolisme terumbu karang dan mangrove. Di sini saya akan mempresentasikan tentang nama mineral batuan karbon dan persentase kelimpahannya di alam. Karbon di kerak bumi memiliki unsur kelimpahan pada urutan ke-15, yang ini sebesar 1800 ppm, dan di alam semesta berada pada kelimpahan urutan keempat, yakni 4600 ppm. Sedangkan pada tubuh manusia, karbon berada pada urutan kedua, kelimpahannya yakni sekitar 18,5%. Dan sedangkan secara bebas, karbon di alam dapat ditemui dalam bentuk alotrop. Alotrop tersebut dapat ditemui dalam bentuk mineral seperti intan yang memiliki struktur yang keras dengan bentuk kristal tetrahedral. Alotrop mineral berikutnya adalah grafit. Grafit sendiri dapat ditemui dengan struktur yang lebih lunak dibanding intan. Sedangkan bentuk strukturnya sendiri adalah kristal heksagonal yang berupa seperti lapisan cincin yang berlapis-lapis sebagai sumber kekuatannya. Baiklah, berikut merupakan rumus kimia mineral atau senyawa beserta gambar mineral batuan. Berikut merupakan gambar-gambar dari grafit. Grafit merupakan kristal batuan yang tersusun atas atom C yang saling berikatan dengan 3 atom lainnya. Ikatan C pada grafit memiliki jarak ikatan lebih pendek daripada ikatan tunggal C, sehingga ikatan pada grafit memiliki ikatan yang sangat kuat. Di mana batubara antrasit adalah batubara jika dibakar tidak mengeluarkan asap.
Batu bara memiliki manfaat, sumber dari bahan bakar pembangkit listrik. Struktur kristal karbon ada 3, yang pertama ada grafit, kedua fullerene, yang ketiga adalah berlian. Yang pertama adalah grafit. Grafit memiliki susunan atom-atom karbon dalam bentuk lembaran 2 dimensi berlapis-lapis, atau nantinya bentuk kristalnya adalah heksagonal planar. Kemudian gaya ikatan antar karbon dalam satu lapisan sangat kuat, sedangkan gaya ikatan antara satu lapisan dengan lapisan yang lain sangat lemah, sehingga grafit menjadi rapuh. Fullerene tersusun dari atom karbon yang berjumlah 60 atau biasa disebut C60, di mana atom karbonnya memiliki hibridasi sp2 dan terkonjugasi. Bentuknya sangat unik seperti bola sepak, dan strukturnya yang bola tadi itu memiliki siklik, heksasiklik, dan juga ada yang pentasiklik. Yang ketiga adalah berlian. Penggunaan sinar X untuk melihat struktur berlian memberikan hasil yang menarik, di mana strukturnya sederhana. Hubungan 6 atom yang membentuk cincin menjadi ciri struktur berlian. Jika struktur dilihat sepanjang belan bidang, terlihat bahwa atom-atom akan tersusun paralel dengan jumlah yang sama, di mana satu sama lain dipisahkan oleh cara alternatif, yaitu dengan rasio 3:R. Berikut adalah gambar dari struktur kristal berlian. Pada dasarnya, struktur kristal berlian adalah atom-atom yang membentuk susunan tetrahedral. Kemudian pada gambar sebelah kiri, pada strukturnya ada garis yang putus-putus dan tak putus-putus. Garis yang tak putus-putus sendiri menunjukkan ikatan antara atom yang sebenarnya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.